Selamat malam para pemirsa, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah tarian yang namanya rebana, dan saya masih berada di Sanggar Pamulangan Beksan Kartika Kencana, yang kali ini saya didampingi oleh yang pertama oleh pelatihnya sendiri, yaitu Mbak Caca. Sugeng dalu Mbak Caca. Dalu. Dan juga pada penari rebananya sendiri yang kecil mungil, Mbak Ayu namanya, Mbak Ayu. Selamat malam Mbak Ayu. Kurang keras suaranya Mbak. Selamat malam dong. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam. Selamat malam. Terus melihatnya ke sana nggih, Jang nggih. Mungkin para pemirsa, saya akan bertanya terlebih dulu kepada pelatih Mbak Caca. Mbak Caca dalam melatih tari rebana ini ada versi khusus atau memang tradisi Jawa juga? Monggo. Ini versi kreasi. Jadi lagunya itu lagu Cublek-Cublek Suwung, lagu dolanan. Lagu dolanan Ya. juga ya. Terus kalau gerakannya memang saya sengaja pakai rebana itu Iya. biar mereka tuh seneng, kan biasanya kan anak kecil itu sukanya main alat musik Main gitu. alat seperti ini ya, Iya. alat musiknya ya. Dimainkan Iya. daripada dimainkan, jadi saya emang cuman ini tarian ini nggak murni saya semua, Iya. selalu ada bantuan dari guru saya yang dulu. Begitu ya. Iya. Jadi pemirsa, tampaknya kreasi Mbak Caca sebagai pelatih ini juga masih tidak mau meninggalkan kepada guru tarinya yang dulu. Iya. Guru tarinya yang dulu siapa sih Mbak Caca? Kalau untuk kreasi ini Rebana? gurunya tuh Bu Nur. Bu Nur ya. Dulu di Sena Putra, sama ada satu lagi yaitu Pak Mujadi. Pak Mujadi yang di Sena Putra semua Ya, waktu itu yang sekarang Pak Mujadi ngajar di Sanggar Pamulangan Bekso untuk kelas yang SMP, SMA. Oh, untuk gitu. yang masih juga ikut membantu Masih mengajar ikut, di sini iya. ya Pak Mujadi ya. Para pemirsa, dan ini nampaknya Mbak Caca sebagai guru tari di sini tetap tidak mau meninggalkan seniornya. Iya. Sehingga seniornya pun juga masih ada yang membantu melatih di sini Mbak ya, untuk para remajanya. Iya. Dan saya akan bertanya langsung kepada penari cilik tentang nari rebana ini. Kepada Mbak Ayu ya, Mbak Ayu. Mbak Ayu sekarang umurnya berapa Mbak? Umur 7. Umur 7. Lah kok mungil begini? Belum toh Mbak? Sekolahnya Masih di mana sekarang? SDN Sukun 3. SDN Sukun 3, berarti baru masuk sekolah ya, kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Sebelumnya di TK mana Mbak Ayu? TK Muslimat NU 21. TK Muslimat NU 21. Waktu di TK diajarin menari nggak Mbak Ayu? Diajari Diajarin. Nah terus untuk nari rebana ini berapa kali latihan Mbak Ayu? Berapa kali latihan coba? berapa bulan ya mungkin. Berapa bulan ya? Iya. Berapa bulan gitu ya? Para pemirsa, memang karena penari ini masih cilik sekali, jadi untuk membahas, untuk bicara itu masih sungkan-sungkan. Tapi nyata fakta bahwa Mbak Caca ini berhasil membina para penari-penari cilik ini. Ya, Mbak Ayu, kembali ke Mbak Ayu. Sekarang di SDN berapa? SDN Sukun 3. SDN Sukun 3 itu ada pelajaran menari nggak Mbak? Gak tahu. Belum tahu ya, karena baru masuk ya. Karena baru masuk. Nah, untuk itu saya ingin melihat Mbak Ayu ini salah satu tarian rebananya tadi. Coba apa yang bisa tarikan dengan membunyikan alatnya ini. Monggo Mbak Ayu. Nah, udah langsung saja. Yang gini Ye, dibunyikan alatnya dong. Terus bergerak, terus lagu. terusnya. Terus. Yang gini Terus digerakkan lagi. sama yang di atas, Ya, Yang di atas apalagi ini. ya yang di atas. Nah, begitu. Para pemirsa, nampaknya memang adik kecil kita ini masih kesulitan untuk memvisualkan, apalagi bicara di depan televisi ya. Mungkin nanti saya yakin Mbak Ayu ini juga pada gilirannya akan bisa berbicara lebih lanjut. Saya kembali kepada Mbak Caca. Mbak Caca bisa sedikit menjelaskan tentang tarian rebana tadi, maknanya apa? Monggo. Maknanya Iya. maknanya di sini tuh hanya untuk memperkenalkan, kan
anak zaman sekarang itu kalau lagu-lagu daerah kayak Lil terus cublok-cublok suwung, terus permainan kayak gitu kan nggak Langka ya, familiar, sudah nggak familiar. Jadi kita di sini tuh untuk memperkenalkan, terus dengan iringan musik rebana itu mungkin lebih itu memadu padankan, jadi anak juga nggak bosan. Terus kan kalau misalnya dia menghafal tarian itu pasti kan menghafal lagunya, menghafal, akhirnya dari situ dia bisa tahu, oh ini ternyata lagu ini lagu Jawa, lagu dolanan gitu. ya. Jadi untuk memperkenalkan. Para pemirsa, nampaknya kreativitas Mbak Caca ini membawa adik-adik kecil kita kepada lagu-lagu dolanan ya, lagu-lagu jublek suweng ya. Iya. Itu. Mbak Ayu tahu nggak lagu jublek-jublek suweng itu? Agak. Sekarang setelah menari rebana jadi tahu ya. Dulu-dulunya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Bapak ibunya senang menari nggak? Agak bisa menari. Agak bisa menari juga. Wah, ini rupanya para pemirsa, Mbak Ayu ini orang tuanya juga agak senang menari juga. Makanya putranya diizinkan untuk menari ke sini. Baiklah para pemirsa, kita masih berada di Dama TV. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng kelenter, mambu tertundung kutel, pakem oleh walir mosopong guyu dele akit sir. Sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong. Pemirsa, terima kasih masih berada di depan Dama TV. Kita masih membahas tentang tari rebana tadi. Yang misi daripada pelatihnya bahwa ini dikombinasikan dengan lagu dolanan gitu ya Mbak Caca ya. Yang lagunya apa? Jublek-jublek suweng tadi ya. Sama apa Mbak? Selain jublek-jublek suweng tapi Kalau tarian ini utuh jublek-jublek suweng. khusus untuk jublek-jublek suweng ya. Yang tentunya saya harapkan nanti dari pelatih juga bisa memberi makna atau menjelaskan karena lagunya jublek-jublek suweng. Saya kembalikan dulu kepada Mbak kecil, Mbak Ayu ya. Mbak Ayu itu sebelumnya sudah pernah dengar tentang lagu jublek-jublek suweng? Sudah ya. Sekarang udah bisa menyanyikan sendiri nggak lagunya itu? Jublek-jublek suweng. Coba sedikit aja Agak dinyanyikan. apel gitu. Agak hafal ya. Ayo dinyanyikan yang keras. Coba lagunya jublek-jublek suweng. Monggo Mbak Ayu. Jublek suweng. Yang keras. Yang keras. Jublek-jublek suweng terus. Suweng tingko terpatum Putet puter padi rarera lero lopong guyu dele ake sirpong dali. Potong sirpong dele potong. Lah itu udah bagus itu nyanyinya. Para pemirsa, ini ya sih adik kecil kita Ayu ini sebetulnya sudah hafal tuh lagu itu, malah udah mengenal lagu-lagu dolanan yang namanya jublek-jublek suweng. Cuman karena masih terlalu kecil begini suaranya belum bisa keluar semua. Saya kembali kepada Mbak Caca ya. Pada saat pelatih adik-adik kecil ini kendala apa yang Anda hadapi? Kendalanya itu kesulitan itu menyampaikan, kan terkadang bahasa kita belum dimengerti, terus kalau misalnya dia lagi nggak ingin memperhatikan itu malah main sendiri kayak gitu. Kalau sudah di setelkan musik baru siap langsung baru mau nari. Kalau jadi harus pakai musik tiap hari, harus kalau pergerakan jadi ngajarinnya nggak pakai hitungan, musik terus biar dia mau nari. Musik Iya. ya caranya ya, langsung musik. Karena kalau dengan hitungan gerakan dia akan kesulitan. Dia akan nih. kesulitan. Tapi ternyata mereka bisa ngikutin ya, Iya, bisa ngikutin.
Para pemirsa, memang saya kagum sekali kepada pelatih ini. Jadi bagaimana cara dia membawa anak-anak kecil ini bisa mengerti. Pertama, diajarkan, didengarkan dengan lagu-lagu. Gending ya itu ya? Ya, Gending dengan lagu dolanan yang namanya jublek-jublek suweng tadi. Setelah itu dilatih terus-menerus, tidak dengan hitungan, tapi langsung dengan gending lagu jublek-jublek suweng, lalu gerakan diberitahukan. Begitu ya Mbak Caca caranya ya. Kira-kira Mbak Caca di dalam melatih adik-adik ini, khusus jublek-jublek suweng tadi ya, lagu tari apa tadi? Tari rebana, dinamakan tari rebana ya. Itu untuk Mbak Caca ngelatih mereka bisa jadi seperti itu berapa kali latihan itu Mbak? kalau khusus rebana ini kan tingkatan mudahnya lebih mudah daripada tari Bali itu mungkin 5 sampai 6 kali 5-6 pertemuan. kali Ya, latihan tuh karena lebih mudah ya. karena lebih mudah lagi. Oke. Apa Mbak Caca bisa mengartikan sedikit gerakan-gerakan tari rebana tadi kayak apa? Mungkin kalau itu yang gerakan yang pas refnya itu kan cublak cublak suweng, yang tadi yang diperagakan Ayu itu kan kayak jadi kita tuh kan anak-anak itu kalau bermain itu kan juga ada yang menang, terus ada yang imbang sama ada yang kalah. Jadi kalau kalah itu biasanya itu dapat celotehan itu, jadi dianukan dengan di belakang gitu, ke belakang. Kalau ke Gitu depan ya. berarti kita kasih tepuk tangan Jadi seperti itu. gerakan-gerakan itu memang menunjukkan makna tersendiri, Iya. ada yang tepuk tangan, Ya, terus lalu ada celotehan yang Celotehan. dibunyikan di bawah di kaki begitu ya Mbak ya. Makna dari tari rebana, kayak gitu. simbolnya seperti itu Disimbolkan ya. kayak gitu. Nggih. Para pemirsa, tentang tari rebana tadi yang ditarikan dengan lagu gending dolanan jublek-jublek suweng, nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dama TV. Mambu ketundung kutel Pak empole walewo Sirpong jele kosong Sirpong jele kosong Sirpong jele kosong Sirpong, 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 sirpong Jele kosong Cuplak, cuplak suweng Suweng ngeteng kelenter Mambu ketundung kutel Pak empole walewo Sopong guyun deleke Sirpong jele kosong Sirpong jele kosong Sirpong jele kosong Sirpong jele kosong Cuplak cuplak suweng Suweng ngeteng kelenter Mambu ketundung kutel Pak empole walewo Sopong guyun deleke Sirpong jele kosong 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 Sirpong pong pong sir Sirpong pong pong sir Sirpong pong pong sir Sirpong pong sir Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dama TV bersama-sama saya pelatih tari dari Kartika Kencana yaitu Mbak Caca dan penari kecil kita, penari cilik kita Mbak Ayu ya, yang masih malu-malu dan belum berani menyampaikan secara gamblang, tapi saya yakin bahwa Mbak Ayu ini juga mengerti makna dari pada tarian rebana tadi. Dan untuk ini saya kembali ke Mbak Caca. Mbak Caca, saya mohon Mbak Caca bisa memvisualkan tari rebana tadi, Ya, karena di situ mengandung makna dan sekaligus saya mau lihat bagaimana cara Mbak Caca melatih Mbak Ayu gitu. Ye, monggo silakan. yuk Ayo sini. Mbak Ayu, Yuk, ditarikan ya. dari awal kan hitungan. Ye, dengan hitungan. Yuk, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buka kanan, set, putar kiri. Ye,
Terus Terus tarian satu, berikutnya. gimana? 1, 2, 3, 4. Toleh kepala. Set, set. 5, 6, 7. Buka kanan. Nah ini. Muter lagi. Lalu yang tepuk gini yuk. Oke. Yang benar. 1, set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian para pemirsa, adik kita Ayu ini bisa menunjukkan gerakan-gerakan itu. Namun tadi dengan perhitungan-perhitungan ya Mbak Caca ya. Saya mohon Mbak Caca tolong bisa dijelaskan deh gerakan. Karena tadi saya lihat ada nepuk di kaki segala kan ya. Ya Di kan yang atas, di tadi kaki, itu. iya. Tolong Kalau- dijelaskan tuh Mbak. Di atas itu jadi kan cita-cita mereka itu kan harusnya kan setinggi Berkaitan dengan cita-cita itu ya Mbak jadi ya. kan jadi mereka tuh melihatnya kan ke atas. Iya, Jadi berangan-angan cita-cita. itu agar apa ya, istilahnya kayak kepingin keinginannya tuh setinggi setinggi-tingginya. mungkin Iya. kayak gitu. Lalu Terus ke bawah gini. Jadi mereka juga harus sebelum mencapai cita-cita kan kita harus melihat sekitar dulu gimana. Gimana, Seandainya ada yang pernah berjasa kita harus ingat seperti itu. iya. Iya. Jadi- Seperti itu Mbak ya. Pemirsa, jadi setiap gerak tari menurut pelatih tadi sudah dijelaskan ya, bahwa anak kecil-kecil sudah dididik bagaimana mereka mempunyai cita-cita yang setinggi-tingginya. Gitu Mbak Caca ya. Dengan tepuk tangan ke atas tadi ya, Iya. Mbak rebananya, lalu di bawah tepuk tadi rebananya tadi untuk melihat situasi sekeliling gitu ya. Dan mungkin ada yang saya ingin tahu, tadi ditepukkan di kaki Mbak. Itu maknanya apa Mbak? Itu kalau tepuk kaki yang itu sebenarnya nggak ada makna tersendiri, hanya Iya. mereka tuh kan biar itu istilahnya kayak badannya tuh gerak semua. Jadi kalau anak kecil-kecil kan sebenarnya kalau kanan kiri antara yang Iya. itu kan masih bingung. Jadi dengan gerakan itu mereka tahu, oh yang diangkat kakinya kiri. Seperti ada Oh, gitu ya. temannya yang satu ini kecil itu dulu belum tahu kanan kiri, begitu dengan gerakan tari dia tahu, Dia malah dia tahu tahu begitu sendiri ya. kanan kiri gitu. Para pemirsa, tadi dijelaskan oleh pelatih bahwa latihan tari satu bisa menunjukkan ide-ide dasar dari tari dan keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai. Namun demikian juga bisa memvisualkan bagaimana melihat sekelilingnya, lingkungannya gitu ya. Tapi juga yang saya kagumin di sini, mulai dari tidak mengerti menjadi mengerti ya gerakan, karena tidak bisa diberitahukan mana yang kiri mana yang kanan gitu Mbak ya. Tapi dengan gerakan-gerakan tadi jadi yang TK pun jadi bisa mengerti Jadi ya. bisa mengerti. Nun saya Mbak Caca apa enggak punya cita-cita jadi guru? Kalau jadi guru masih ragu, masih belum kepingin Belum gitu. ya, tapi belum khusus kepingin untuk tari. mendidik tari ya, tetap berjalan itu ya. untuk sampingan gitu. Jadi daripada mengisi waktu luang dengan bermain ke sana kemari nggak ada juntrungannya, lebih baik Diisi menyalurkan dengan tari ya. kan biar lebih Iya. berguna lagi gitu. Pemirsa, memang nampaknya Mbak Caca ini belum ada keinginan untuk menjadi seorang guru atau pendidik. Tapi khusus di bidang tari, dia mengatakan tadi, daripada bermain yang tidak ada gunanya, lebih baik memanfaatkan kepandaiannya ini untuk keperluan adik-adik kecil yang sekaligus membawa dampak positif bahwa mereka harus mempunyai cita-cita yang lebih tinggi dan harus juga memperhatikan lingkungannya, gitu ya Mbak Caca ya. Dan tari-tari ini yang bersifat kegembiraan ya ada ya, Gembira ceria. gembira ceria, dimulai dari awal dan terbukti dengan lagunya Jublek-Jublek Suweng tadi ya. Ya. Saya rasa begitu para pemirsa. Dan untuk Mbak Ayu ini, Mbak Ayu ingin menari terus sampai kapan Mbak? Sampai kelas Nanti 6. sudah di SD, udah kelas 6.
Udah kelas 6, udah SMP masih mau nari lagi enggak? Masih. Masih terus kepingin juga ya, sampai terusnya ya. Demikian para pemirsa, alangkah indahnya kalau anak-anak didik kita memang dari TK sudah dikenalkan bagaimana tari, bagaimana mengenal suara gending, bagaimana mengenal lagu-lagu anak-anak yang saat ini sudah hampir punah. Dan ini saya harapkan juga para pemirsa tidak ragu-ragu untuk mengenalkan kembali kepada para putrinya sejak dini. Minimum dengan mengenalkan itu, anak-anak kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa di negara yang kita cintai ini, dan minimum juga akan mengerti bagaimana seni tradisi harus digalang supaya sesuai dengan keinginan Mbak Caca bahwa para generasi muda kita jangan sampai bermain-main yang tidak ada manfaatnya, namun justru bermain-main dengan seni tari. Saya rasa untuk kali ini, pada episode hari ini, saya akan akhirin dulu. Kita akan jumpa pada episode berikutnya yang masih akan berbicara dengan tari kepada orang tua masing-masing anak didik yang berada di Sanggar Kartika Kencana. Selamat malam para pemirsa, Rahayu.